Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316, Prodi Ekonomi Syariah 7. Saya akan menjelaskan awal masuknya Islam di Spanyol, yaitu Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus sebelum penaklukan Spanyol. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Islam masuk tanah subur Spanyol dengan cara penaklukan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan itu ada 3 nama yang paling bersejarah dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah Turif ibnu Malik, Tarik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Mereka bertiga mempunyai peranan sendiri-sendiri. Baik, periode pertama yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau biasa disebut dengan Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil. Periode kedua yaitu pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya pada keamiran Abdurrahman II mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaannya. Memiliki koleksi ratusan ribu buku. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasur sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan muluk Al-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Bani Abbas di Baghdad, meninggal. Kemudian gelar khalifah dipakai oleh Bani Umayyah di Spanyol mulai tahun 929 Masehi. Khalifah besar yang memerintahkan pada saat itu ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir, yaitu dari tahun 912 sampai 961 Masehi. Hakam II dari 961 sampai 976 Masehi dan Hisham II dari 976 sampai 1009 Masehi. Periode ketiga yaitu 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukuts atau Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sharofile, Cordova, Toledo, dan lain-lainnya. Umat Islam bertikai secara intern sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil. Namun kehidupan intelektual terus berkembang. Selanjutnya periode keempat pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Marabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi satu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim.
Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol, sehingga membuat umat Islam menjadi terpojok dan terlepaskan. Dan terlepaslah kekuasaan Islam di Spanyol. Selanjutnya periode kelima, pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada tahun 1492 berakhirlah dinasti ini. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Dinamika intelektual, yaitu pertama ada filsafat, kedua ada sains, ketiga ada fikih, keempat ada musik dan kesenian, lima ada bahasa dan sastra. Baik, yang pertama itu filsafat. Filsafat berperan sebagai jembatan penyeterang yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani, Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu al-Sayyiq yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Asa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada bagian akhir abad ke-12 Masehi. Menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Rushid dari Cordova, usia lanjut tahun 1185 Masehi. Selanjutnya sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Juga berkembang dengan baik di Spanyol. Tokoh-tokoh sains yaitu Abbas ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan ibnu Abi Ja'far dan saudara perempuannya yaitu Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Baik, selanjutnya yaitu fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdul al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdul al-Rahman. Ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar ibnu al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id al-Baluti, dan Ibnu Hamas yang sangat terkenal di Spanyol. Selanjutnya musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dalam tokohnya, yaitu pada Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita.
dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Selanjutnya, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasanya, yaitu Ibnu Sayyidih, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gharnati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.